Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Dharma and Culture Sharing. Dharma and Culture Sharing kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa dan ahli dalam topik pembahasan pada kali ini, yang bernama Ko Garvin Goy. Halo semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Gimana kabarnya Ko? Baik banget kabarnya. Apakah siap hari ini untuk memberikan materi yang sangat luar biasa dan bermanfaat untuk teman-teman semua kali ini? Siap banget. Oke, topik pada Dharma and Culture Sharing kali ini yaitu tentang mental health and Dharma perspective. Sebelumnya apakah ready kok untuk pertanyaan pertama? Wah, ready banget. Oke, siap. Yang pertama, sebelumnya kesehatan mental secara umum itu apa sih kok? Oke. Nah, kesehatan mental itu orang suka salah paham nih. Orang suka pikir kalau yang disebut sehat mental itu hidupnya bahagia terus, hidupnya baik-baik aja terus, hidupnya selalu menyenangkan ya. Itu mitos ya, atau itu terlalu utopis gitu. Jadi kesehatan mental itu bukan berarti hidup kita selalu baik-baik aja. Kesehatan mental itu atau kita disebut sehat mental ketika hidup kita bisa berjalan dengan baik, dan kalaupun ada masalah, kalaupun ada stres, kita bisa menghadapi masalah atau menghadapi stres itu dengan baik. Kita bisa beradaptasi, kita bisa menyesuaikan, kita bisa cari solusinya. Jadi sehat mental itu bisa dikatakan ketika kita bisa hidup dengan functioning yang baik. Functioning yang baik itu apa? Functioning yang baik itu kita bisa beraktivitas dengan baik, ya, bukan sempurna ya, dengan baik. Maksudnya dengan baik itu kuliah bisa masuk dong ke kelas tepat waktu, kecuali yang kesiangan ya tidurnya ya, bangunnya gitu, bisa beraktivitas, bisa menyelesaikan tanggung jawab, ya, bisa menghadapi masalah dengan adaptif. Nah, kira-kira kayak gitu sehat mental tuh. Oh, berarti kesehatan mental itu not always been happy, and pastinya terkadang ada sadness-nya juga. Iya, pasti ada aja gitu. Jadi jangan berharap hidup sempurna ya. Itu malah bikin gak sehat mental. Dengar tuh ya teman-teman. Mental health itu tidak selalu bahagia. Jadi sehat mental itu bisa sad juga gitu. Ya, bisa dibilang gitu. Jadi ya dinamika hidup lah ya. Iya. Tapi kita tetap adaptif. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin kan tadi secara umum kesehatan mental. Nah, kesehatan mental kalau dalam pandangan Dharma itu seperti apa sih? Oke. Nah, kalau kesehatan mental di pandangan Dharma mungkin sedikit perlu penyesuaian nih, karena kan kalau Dharma itu kan spiritual banget ya. Sedangkan kalau psikologi itu kan kalau saya suka bilangnya ya, ini opini pribadi, itu duniawi pendekatannya. Jadi ada pendekatan spiritual, pendekatan duniawi. Nah, kalau di Buddhism sehat mental tuh kayak gimana? Nggak pernah secara spesifik Buddha mengatakan ini ciri sehat mental ini enggak. Tapi kalau Buddha mau bilang kita nih manusia yang belum suci nih, yang belum tercerahkan, ini ibarat orang yang tanda kutip masih tidak waras nih. Kenapa disebut gak waras? Karena gini, Buddha mengatakan bahwa duka Arya Satya atau kalau bahasa Sanskerta duka Arya Satya, ya, realita tentang adanya penderitaan. Nah, realita tentang adanya penderitaan ini maksudnya Buddha bilang hidup kita ini bukan artinya kita harus menderita terus ya, tapi di sini Buddha mau kasih tahu bahwa hidup kita ini gak bisa 100% benar-benar bahagia. Nggak mungkin 100% selalu memuaskan kita. Jadi di dalam hidup kita boleh loh happy loh, bersyukur punya orang tua yang baik misalnya, punya pasangan yang baik, punya teman-teman yang suportif, itu kita boleh syukuri. Tapi di sini Buddha mau ngomong bahwa nggak ada hal di dunia ini yang 100% benar-benar bisa memuaskan kita. Kenapa? Karena semuanya selalu berubah, anitya atau anicca. Ya, karena semuanya ini selalu ada aja yang tidak memuaskan, duka. Dan tanpa inti diri, anatta atau anatman. Ya, jadi di sini Buddha bilang nih, karena nggak ada satupun yang di dunia ini yang bisa benar-benar memuaskan kita, maka kita jangan melekat. Cuma manusia hobinya melekat. Maksudnya hobinya melekat gimana? Yes. Nah, misalnya nih ya, misalnya saya punya HP bagus misalnya, ini tidak di endorse. Tapi kalau mau endorse boleh, nanti hubungi KMBHJ ya. Jadi misalnya anggap aja ya, saya punya HP yang bagus banget misalnya. Boleh nggak kita bersyukur? Boleh aja. Bersyukur itu kan artinya kita menyadari ada hal baik yang terjadi ya. Kita bersyukur, ya boleh aja. Tapi kita mesti ingat, HP yang kita gunakan ini tidak mendefinisikan kebahagiaan kita. Jadi ketika HP ini HP kan bisa anicca. HP ini bisa aja hilang. HP ini bisa aja rusak. HP ini bisa aja sudah tidak up to date lagi. Bukan bisa aja, pasti suatu saat tidak up to date lagi. Jadi HP ini kalau tidak boleh kita gunakan sebagai definisi kebahagiaan kita. Jadi kita nggak boleh menjadikan HP ini kayak, wah, karena ada HP ini aku bahagia.
kalau HP-nya nggak gini aku nggak bahagia, itu nggak boleh. Bersyukur boleh. Tuh, aku seneng loh punya HP ini, boleh. Tapi kita mesti tahu ini suatu saat akan berlalu. Kalau kita melekat pada HP ini, suatu saat HP ini hilang, hidup kita langsung runtuh. Kalau kita melekat pada HP ini, lalu HP ini suatu saat rusak, hidup kita langsung runtuh. Kalau kita melekat pada HP ini, lalu suatu saat HP ini nggak up to date lagi, kebahagiaan kita runtuh, hidup kita runtuh. Saya cuma pakai contoh HP, bisa apa aja. Bisa aja kita melekat ke pacar, bisa aja kita melekat ke status sosial tertentu, bisa aja kita melekat ke benda apapun. Nah, di sini Buddha bilang, jangan melekat. Gitu. Nah, kalau kita melekat, jadi tidak waras. Ya. Gitu kira-kira. Nah, jadinya intinya gini teman-teman. Dalam kehidupan itu semuanya itu tidak kekal kalau dalam hidup itu. Dimana kita memiliki, apabila kita memiliki kemelekatan, kita belum tentu akan sepenuhnya bahagia. Gitu. Iya. Pertanyaan selanjutnya itu merupakan kayak penyebab dari penyakit mental itu seperti apa sih kok? Secara umumnya atau secara dharma perspektifnya? Oke, nice. Di sini ada titik temu antara psikologi dan dharma ya. Jadi kalau di psikologi ada pendekatan namanya person centered theory. Ya ini tapi teorinya nggak usah terlalu diperdalam lah. Intinya gini, kita kenapa sih bisa mengalami masalah mental? Ya karena ada gap antara keinginan dan realita. Jadi ada keinginan, ada realita. Ya, kalau gapnya kecil, itu enak. Ya dong, antara harapan dengan kenyataan, kalau gapnya kecil enak. Tapi seringkali gapnya jauh, karena kita punya keinginan ketinggian, realitanya begini. Gitu. Jadi karena gapnya terlalu jauh, akan memunculkan yang namanya kecemasan, stres, dan macam-macam lah. Ya silakan sebut sendiri ya, mau masalahnya apa. Tapi ketika ada gap yang terlalu lebar, terlalu jauh antara realita dan ekspektasi. Nah ini baik di psikologi dan di dharma kan juga sama ya. Jadi gapnya itu terlalu luas. Nah, lanjut dulu deh, ntar jadi kepanjangan. Pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan keempat kok yaitu apa sih dampak yang mungkin terjadi kalau kita tidak menangani penyakit dari mental health? Oke. Nah ini perlu nih, ini penting banget ya. Jadi kita tadi kan saya bilang stres itu wajar, duniawi, manusiawi gitu. Kita semua pasti pernah stres lah ya. Ada masalah hidup manusiawi ya, itu bagian dari kehidupan kita semua, pasti punya masalah ya. Selama bisa kita hadapi, selama bisa kita cari solusinya, itu bagus. Nah tapi ada kalanya kan nggak bisa kita hadapi sendirian ya. Kita kayaknya ini kok belajar nggak bisa gitu, atau stres banget nih, gimana nih? Nah ketika itu terjadi, pertama kita perlu cari social support. Ya social support itu artinya dukungan dari orang-orang di sekitar kita, bisa keluarga, sahabat, ya tergantung masalahnya gitu. Jadi sebenarnya perlu kayak gitu. Kalau misalnya kita nggak mau mencari social support, kita ngurung diri nih, ya kadang-kadang kan gitu ya, karena mungkin tuntutan dari lingkungan kita kayak seolah-olah semuanya harus baik-baik aja gitu, padahal kan nggak mungkin 100% hidup kita baik-baik aja. Nah kadang-kadang mungkin kita nggak bisa terbuka, kita ngurung diri. Nah itu bisa memperparah kondisi. Dan memperparah kondisi ini maksudnya apa? Ketika kita ngadepin masalah, kita nggak bisa beradaptasi, lalu kita nggak bisa Tuhan, itu numpuk terus. Nah kita nggak pernah tahu di titik mana itu numpuk dan meledak. Jadi permasalahan seperti itu yang bahaya. Jadi sangat bagus bagi kita untuk punya social support, untuk punya sahabat-sahabat yang baik, untuk punya sahabat-sahabat yang bisa kasih kita masukan yang berharga. Nah kalau di Buddhis itu namanya saya pernah dengar ya, kalian yang itu rasa sahabat baju ya. Jadi seru banget. Berbagai permasalahan. Memiliki penyakit yang lebih parah ya. Iya. Sama kayak sakit fisik lah, kalau dibiarin kan jadi parah. Jadi ya, jangan sampai kita jaga dengan segala tantangan yang kita hadapi karena ini psikologi dan dharma ya, langsung lagi ya. Sebenarnya kita juga dapat dapat kemarin itu dokter juga makanya yang pertama kan kebenaran
realita kita ada yang bisa kan udah kan belajar menghidupkan sini bukan pasif ya, bukan pasif ya, jika kita salah paham kita bilang ada yang menghidupkan tidak, di sini menerima, di sini kita menerima, kita benar, kita bukan salah, juga bilang kita kena panas dua kali. Kamu lagi memberikan ini, oh aku lagi memberikan ini banyak ini, itu udah kena panas sekali, tapi kita nggak bisa menerima, oh tapi nggak menerima, aku begini, kamu itu kita menerima, masih menderita kan? Lanjut ke kebenaran yang kedua tuh, sebab dari bintang itu, sebab dari bintang itu. Setelah kita belajar mendengar, karena ada gap yang terlalu luas. Jadi setelah menerima, ya, ini karena adanya gap yang terlalu luas. Selanjutnya gimana? Selanjutnya kan juga kita sesuatu terlalu sesuatu terlalu atau kita berusaha kalau kuliah bisa nih pelajarannya kamu sampai nilai bagus itu kan gap ya antara realita berarti kamu jangan turun standar kamu jangan bilang oh kalau itu nilai bagus tapi jadi ketika kita nilai bagus ada dua ekspektasi yang kita tapi kalau lingkungan kita nggak bisa ubah di luar kontrol kita maka kita bisa itu ketiga tuh ada solusinya ada solusinya jadi juga nggak bilang kita pesimis bagus enggak dan itu juga bilang kita cuma menderita jadi menyadari menerima menyadari lalu yang keempat dari kita gimana sih yang kita setelah itu dari moralitas jadi gimana nih biar hidup kita gak banyak masalah jaga moralitas dulu kan bukti masalah jangan melakukan hubungan jangan moral dijaga biar kita gak banyak masalah hidup ya kan ya sama hidup meditasi jangan berjuang ya hidup perlu tapi ada banyak lagi yang lain itu kan gak harus hidup walaupun meditasi saya setiap hari kita juga bisa makan mindful belajar mindful jadi bisa tidak hanya gimana biar kita tahu kita ada di realitas sangat bermanfaat. Ada juga